Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang, selamat bertemu lagi dengan saya di channelnya Gilman King of Hair Grow. Sahabatku semua dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Ya, gak bosan-bosan saya selalu menanyakan kabar kalian. Semoga kabarnya hari ini kalian dengan keluarga tercinta di rumah selalu diberikan kesehatan. Terus juga semoga rezekinya dilancarkan selalu ya teman-teman. Semoga mencari rezekinya dimudahkan. Berkah barokah juga ya teman-teman. Dan satu lagi doa terakhir, mudah-mudahan kita semua selalu dipanjangkan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang lewat di beranda kalian ya, yang baru nonton konten saya, salam kenal, salam silaturahmi. Ini konten seorang om-om atau bapak-bapak ya teman-teman, yang punya masalah kebotakan atau kerontokan rambut. Rambut saya ini botak ya teman-teman, botak di bagian depan sampai seperempat gini, dan hairline-nya juga botak karena kalau hairline botak saya ini sudah bawaan dari lahir, sudah gen dari orang tua ya teman-teman. Jadinya ya mudah-mudahan lah, saya lagi treatment ini ya teman-teman. Saya lagi treatment sekalian eksperimen dan mendokumentasikan di media sosial ini. Eksperimennya memakai ini nih, ingin menumbuhkan rambut memakai King Hair Serum yang saya racik ini ya. Ini bahan-bahannya ada 3 bahan. Yang pertama minoxidil made in Turki, saya dapatkan dari ponakan-ponakan saya yang kerja di sana di Turki. Terus yang keduanya Pinastrete Topikal, dan yang ketiganya Rosemary Oil ya teman-teman. Ini 3 kandungan ini saya campur di botol kecil ini, botol roll-on ini, untuk pengolesan ke kulit kepala yang area kebotakan. Mudah-mudahan saya akan coba treatment sampai 1 tahun ya teman-teman. Saya minta support dukungannya dari kalian. Mudah-mudahan ada progres ya, rambut saya bisa subur lagi, tumbuh normal lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang lagi treatment juga nih, yang lagi treatment memakai produk apapun mereknya yang kalian gunakan, yang kalian pakai, semoga saya doakan juga rambutnya subur lagi, normal lagi, dan gak rontok lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan di sini mohon maaf, saya bukan sosuan bikin konten tentang rambut, sosuan sok spesialis rambut, sok ahli rambut, gak sama sekali ya teman-teman, gak sama sekali. Jadi saya cuman hanya ingin dokumentasikan saja ya. Saya sering katakan saya ingin mendokumentasikan sekalian bereksperimen ya teman-teman. Seperti itu. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau pembahasannya kurang mendetail, pembahasannya terlalu bertele-tele, mohon maaf sekali, karena saya baru belajar ngomong di depan kamera ini ya teman-teman, baru belajar tentang perawatan rambut juga ya. Saya sering baca-baca artikel juga, belajar di situ. Pokoknya saling mengisi kekurangan saya. Mudah-mudahan kalian bisa isi kolom komentar ya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, silahkan isi kolom komentar, kasih saya saran yang baik-baik, kasih saran yang motivasi saya, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tepatnya eksperimen saya pengolesan hari ke 127 ya teman-teman. Hari ke 127 ini progresnya alhamdulillah sudah ada progres ya. Alhamdulillah sudah ada progres, ada pertumbuhan rambut baru atau pelus ya teman-teman. Mohon maaf belibet. Rambut baru atau pelus yang sekarang sudah mulai kelihatan menghitam, terus sedikit tebal dan sedikit memanjang juga ya. Mudah-mudahan nanti dalam 1 tahun rambut saya bisa normal subur lagi ya teman-teman. Walaupun bagian hairline-nya ini ya teman, bagian hairline saya ini di kebotakan ini saya memang susah untuk ditumbuhkan ya. Mungkin jalan satu-satunya kalau ingin menumbuhkan hairline saya dengan cara tanam rambut atau hair transplant ya teman-teman. Nanti insya Allah kalau ada rezeki saya akan coba tanam rambut ya. Tapi kalau nggak ada rezeki saya ya bersyukur aja lah. Meskipun nggak tanam rambut, yang penting ada pertumbuhan di rambut saya di bagian depan sampai seperempat gini. Dan sekarang juga udah terlihat sih progresnya, cuman belum bagus aja hasilnya, seperti itu ya. Oke teman-teman, buat teman-teman nih ya, saya dulu pernah punya channel YouTube juga ya. Ini treatment yang kedua ya teman-teman. Treatment yang pertama ya. Treatment yang pertama saya dokumentasikan lewat channel YouTube juga ya. Namanya Gilman Jalpan Channel. Dan treatment rambut juga, pembotakan. Dan ini treatment yang kedua. Kenapa treatment kedua lagi? Karena rambut saya longsor lagi, botak lagi ya teman-teman.
kerontokan lagi terjadi. Karena apa? Karena penyebabnya saya telah salah memilih memakai minoxidil kirkland ya teman-teman. Pasti kalian yang tahu ya minoxidil kirkland itu. Nah itu saya dulu pakai itu dicampur sama finasteride topikal atau Vior yang saya namakan pinting, finasteride minoxidil singkatannya. Waktu itu bagus pertumbuhannya ya. Waktu ada progres dari bulan ke bulannya, saya cantumin di sini ya. Saya masih nyimpan screenshotnya, foto-fotonya di channel YouTube yang pertama. Nah, gara-gara itu teman-teman sudah subur, terus saya maintenance atau pemeliharaan selama 1 tahun itu, treatment selama 1 tahun itu sudah subur. Terus saya maintenance pemeliharaan ada 3 bulan ke belakang, 4 bulan ke belakang. Saya pemeliharaan memakai minoxidil yang saya sebutkan itu ya, yang palsu ya, saya campur sama finasteride topikal. Ternyata rambut saya rontok lagi teman-teman ya, rambut saya longsor lagi, setiap minggunya rontok, aneh gitu kan. Yang seharusnya minoxidil kirkland itu biasanya bagus ya, biasanya menumbuhkan, yang ini malah tiap minggu bulan ke bulannya tambah rontok, tambah habis rambut saya ya, kembali normal. Padahal waktu itu saya masih minum finasteride kapsul sama biotin ya teman-teman, tapi kok aneh bisa rontok lagi, hancur lagi rambut saya. Itu gara-garanya setelah saya teliti ya teman-teman, ternyata sekarang dari tahun 2002, mungkin 2023, 2024 ya, sampai sekarang ini masih banyak oknum-oknum yang memalsukan ya produk tersebut, minoxidil kirkland itu. Jadi sekarang banyak beredar sekali ya yang oplosan atau yang palsu, karena sangat beda sekali lah dari tekstur itunya, cairannya, wangi cairannya sangat beda sekali, terus kemasan botolnya, dari label botolnya, pokoknya sangat beda lah, beda seperti dulu kan. Setelah saya teliti dan banyak saya nonton konten kreator yang lain, ternyata banyak yang tertipu juga ya, banyak yang merasa kecewa sama minoxidil kirkland itu ya. Mungkin ya, kemungkinan besar karena produk yang made in Israel itu sudah susah masuk ke Indonesia ini ya, makanya mereka memasukkan, mungkin ya, mungkin saya nggak suzon sih, ada kemungkinan besar lah seperti itu ya, karena susah masuknya minoxidil kirkland itu yang made in Israel, apalagi masuk ke Indonesia, makanya dipalsukan lah seperti itu. Nah seperti itulah flashback ke belakang ya teman-teman. Channel YouTube yang pertama itu saya kena banned ya, kena pelanggaran, makanya saya kecewa sekali. Saya ya prihatin lah teman-teman, sudah garap channel YouTube, sudah subscribe-nya sudah hampir mau 100.000, terus yang nonton sudah hampir ratusan ribu ya, sudah dapat gaji pula, akhirnya di banned ya, kena pelanggaran berat. Saya coba uji banding lewat Twitter, lewat email, lewat segala macam lah, nggak bisa dikembalikan channel YouTube saya ya teman-teman. Itulah flashback saya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung ke ini aja lah, pengolesan lah. Mohon maaf terlalu bertele-tele, terlalu banyak cincong ngomongnya ya teman-teman, karena ya nggak apa-apa lah, ini kan konten sharing berbagi pengalaman. Kalau misalnya kalian gak suka, tinggal skip atau dicepetin aja videonya ya teman-teman. Sekarang ini nih saya akan oles ya, eksperimen ini saya akan oles king hair serum saya. Ini kondisi rambut saya akan ke bawahi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rambut saya teman-teman ya, kondisinya seperti ini. Hasilnya belum bagus, tapi alhamdulillah sudah ada pertumbuhan ya teman-teman, sudah ada pertumbuhan. Jadi ada yang rontok, nggak ada. Seperti ini kondisinya ya. Sudah lumayan lah, ini banyak rambut-rambut baru ya, diginiin terasa banget nih ya, cuman belum tebal dan panjang saja. Ini hasilnya teman-teman ya, juga hasilnya masih banyak yang bolong, apalagi di sini nih. Mungkin di sini kemarin sudah agak tebal di sini nih ya, saya kemarin agak tebal, tapi waktu itu saya sisir ada yang nempel juga, rontok lagi di bagian sini. Gak tahu hormon DHT-nya kayaknya menyerang di sini nih ya, karena yang menyebabkan kerontokan itu hormon DHT tinggi ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan oles. Bismillah, saya akan
coba ya teman-teman 1 tahun eksperimen ini. Mungkin progresnya kurang cepat, kurang bagus karena faktor usia juga ya. Saya mau menginjak mau 45 ini. Jadi udah tua. Apakah faktor itu, apakah faktor lain ya saya nggak tahu ya teman-teman. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba aja lah teman-teman. Namanya berikhtiar ya. Apa salahnya gitu kan. Tumbuh gak tumbuh saya ya kalau misalnya tumbuh alhamdulillah sangat bersyukur sekali, saya senang. Kalau misalnya tumbuhnya segini-gini aja disyukuri juga teman-teman. Saya akan coba apa yang penting perawatan aja lah seperti itu. Oke teman-teman, sudah lumayan nih basah. Saya akan ratakan ya pakai jari biar meresap ke kulit kepala. Ini bagian hairline-nya juga. Ini yang paling susah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tumbuhkanlah rambut saya ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pokoknya teman-teman semangat terus ya yang lagi treatment. Kita berjuang sama-sama ya teman-teman. Apalagi yang usianya masih muda-muda terus mengalami kebotakan dini, yakin ya kalau misalnya kalian konsisten perawatan terus minum vitamin rambutnya itu dari dalam seperti biotin atau finasteride kapsul ya, yakin akan cepat pertumbuhannya. Beda seperti saya nih, ini usia udah lumayan terus apa namanya kerja di shift juga kadang ada begadangnya gitu kan ya. Iya, itu mempengaruhi juga ya begadang itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah 12 menit ini. Sehat selalu buat kalian, terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.